Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya sering dipanggil Najwa ya Ibu. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang yang akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Saya berdinas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Begitu ya Ibu. Dan saya berdinas di sini selama 2 minggu dan kurang dari 1 minggu lagi saya berada di sini. Untuk sebelumnya, nama lengkap Ibu siapa? Nama saya Laila Nuridaya Sus. Dan Ibu senang dipanggil apa? Laila Sus. Baik, senang dipanggil Ibu Laila ya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Saya merasa tidak baik Sus hari ini karena ada suara-suara yang mengganggu. Baik, bagaimana dengan perasaan Ibu saat ini? Tidak baik Sus. Baik, begitu ya. Baik Ibu, dari yang saya baca di dalam data pengkajian menyebutkan bahwa alasan Ibu masuk ke rumah sakit ini karena Ibu mendengar suara seseorang yang mengejek Ibu ya. Begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Ibu? Tidak tahu Sus. Tidak tahu ya. Nah, sebelum kita akan berlatih dalam pertemuan pertama ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu, sebanyak 10 pertanyaan. Apakah Ibu mengizinkan? Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara itu muncul? Sangat sering Sus. Baik, sering ya. Lalu berapa lama suara tersebut terdengar berlangsung? Lumayan lama Sus, 5 menit lebih. 5 menit lebih ya. Lalu pertanyaan ketiga, dari mana Ibu merasa suara itu terdengar? Kadang dari kanan saya, kiri saya, dari segala arah Sus. Oh, dari segala arah. Lalu Ibu, seberapa keras suara itu muncul? Kadang bisik-bisik Sus, kadang juga seperti membentak gitu. Untuk pertanyaan yang keenam, untuk pertanyaan kelima ya Bu, maaf. Apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dalam diri Ibu atau dari luar? Dari luar. Dari luar. Untuk pertanyaan keenam, seberapa sering isi suara tersebut bersifat negatif? Setiap kali suara itu muncul biasanya memang berisi kata-kata negatif Sus. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ketujuh ya Ibu. Menurut Ibu dan biasanya yang terjadi, apa isi suara tersebut? Seperti mencaci maki saya, mengejek saya, seperti saya tidak berguna. Oh begitu ya. Lalu seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman akan kehadiran suara tersebut? Setiap kali suara itu muncul saya pasti merasa tidak nyaman Sus. Baik, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat besar. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Ibu, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara itu ketika muncul? Mungkin belum begitu berefek Sus cara yang saya lakukan. Baik, apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Sudah Sus. Sudah. Lalu apa Ibu caranya? Seperti apa? Biasanya saya menyibukkan diri kayak beres-beres rumah atau melakukan kegiatan lain supaya saya sibuk seperti itu. Lalu apakah Ibu tertarik dan akan mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut? Ya. Baik. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan tersebut suara itu bisa berkurang? Tidak. Tidak ya. Baik Ibu, hari ini kita akan berdiskusi mengenai cara mengontrol halusinasi dengan teknik mengerti ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Apakah Ibu belum mampu untuk mengidentifikasi adanya halusinasi terhadap suara yang didengar oleh orang lain? Belum. Belum. Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara halusinasi ini nyata, hal ini nyata atau tidak? Iya. Baik. Lalu apakah Ibu membutuhkan untuk teknik mengontrol halusinasi dengan cara yang akan saya berikan? Iya. Baik.
Untuk kita berbincang-bincang hari ini selama 15 menit ya Ibu di ruangan ini. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, hari ini kita akan belajar atau berlatih untuk cara mengontrol halusinasi dengan teknik mengerdik ya Bu. Ya. Untuk sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu mengontrol halusinasi dengan teknik mengerdik? Tidak tahu, Sus. Jadi, yaitu teknik mengerdik adalah teknik untuk mengontrol halusinasi khususnya dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan suara yang tegas ya. Tujuannya sendiri agar Ibu mampu lebih berkuasa atas suara tersebut, kemudian bisa mengontrol halusinasi dengan baik dan bisa membedakan hal yang nyata ataupun tidak. Gitu ya. Nah, yang perlu disediakan sendiri adalah dalam diri Ibu, niat, keinginan Ibu atau kemauan Ibu untuk melakukan latihan hari ini. Gitu ya. Nah, saya akan mempraktikkan terlebih dahulu ya Ibu sebelum nanti Ibu mengikuti. Ketika Ibu sendiri, Ibu bisa melakukan cara ini ya. Namun, ketika Ibu berada di keramaian, Ibu bisa menggunakan cara ini di dalam hati Ibu ya. Pertama-tama saya akan mempraktikkan atau mencontohkan caranya. Ibu bisa menutup kedua telinga Ibu, kemudian mengatakan, pergi kamu, saya tidak mau mendengar suara kamu itu palsu, dengan suara yang tegas ya Ibu. Apakah Ibu sudah paham caranya? Sudah. Bisakah Ibu mempraktikkan sekarang? Caranya mengatakan, pergi kamu itu palsu, dengan sambil menutup telinga. Iya, benar sekali Ibu. Ibu sudah mampu ya dalam mempraktikkan latihan untuk hari ini. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita berbincang-bincang tentang mengontrol halusinasi? Saya menjadi lebih lega, Sus, karena sudah mengetahui selain cara yang sudah saya lakukan sendiri. Nah, Ibu apakah masih mengingat apa yang telah kita perbicarakan hari ini? Masih. Coba Ibu sebutkan lagi bagaimana tadi cara mengontrol halusinasi dengan baik latihannya? Caranya? Ya. Caranya dengan menutup telinga, kemudian berkata, pergi kamu mengganggu saya, kamu palsu, dengan suara yang tegas. Iya, bagus sekali ya Ibu. Apakah Ibu sudah paham mengenai pengertian halusinasi itu apa? Dengan teknik mengerdik? Iya, pengertian halusinasi itu, pengertian mengontrol halusinasi itu adalah mengontrol halusinasi khususnya suara dengan cara memarahi suara tersebut dengan suara yang tegas. Lalu tujuannya Ibu? Tujuannya supaya saya lebih merasa berkuasa dan bisa mengontrol halusinasi dengan baik, juga supaya saya bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Lalu untuk apa yang perlu disiapkan dalam diri Ibu mengenai latihan hari ini? Kesiapan diri saya sendiri. Wah, Ibu sudah bagus sekali ya dalam mempraktikkan. Lalu pemahaman Ibu mengenai pengertian, tujuan, dan apa yang perlu disediakan untuk mengontrol halusinasi sudah sangat baik ya Ibu. Saya merasa bangga terhadap perkembangan Ibu untuk pertemuan yang pertama. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu merasa halusinasi, Ibu bisa mencoba untuk mempraktikkan latihan ini ya. Nah, Ibu lakukan latihan ini sampai suara tersebut tidak terdengar lagi dan bisa dilakukan 3 kali sehari ya Ibu saat Ibu mendengar suara tersebut. Begitu ya? Iya, Sus. Nah, bagaimana kita masukkan ke dalam jadwal harian mengenai latihan ini? Iya. Baik, ini saya sudah siapkan ya Ibu untuk mengisi jurnal kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal yang telah kita buat ya Ibu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, Ibu bisa mencentang kolom ini dengan tulisan M. Kemudian jika Ibu dibantu dengan perawat, keluarga atau teman, Ibu bisa menuliskan atau mencetak di kolom B. Lalu untuk jika Ibu tidak bisa melakukannya, Ibu bisa mencetak di kolom T. Begitu ya Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah. Baik Ibu, untuk pertemuan besok kita akan bertemu lagi ya dan berbincang-bincang mengenai
cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi yaitu bercakap-cakap. Begitu ya Ibu? Iya, Apakah Ibu bersedia? bersedia. Baiklah, besok saya akan kembali untuk menemui Ibu di jam 9 pagi ya. Di ruangan ini tidak apa-apa? Iya. Nah, besok kita akan berbincang-bincang selama 15 menit. Apakah Ibu tidak keberatan? Tidak. Tidak ya, baik. Besok kita akan bertemu lagi di jam 9 pagi. Kemudian selama 15 menit ya Ibu di ruangan ini ya. Iya, Sus. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu atas hari ini, atas pemahaman yang telah Ibu berikan hari ini. Kemudian Ibu sudah sangat bagus sekali dalam tadi mempraktikkan cara mengontrol halusinasi dengan teknik mengadik. Gitu ya Ibu. Kalau begitu saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Ibu dan selamat beristirahat. Terima kasih, Sus. Iya.